Halo teman-teman, selamat datang di Lindo Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang lucu banget. Untuk alur cerita film hari ini adalah berjudul Luck yang dirilis pada tahun 2022. Nah, kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dia adalah Sam Granville bersama Hazel. Mereka berdua membuat konten TikTok bersama. Sam merupakan seorang teenager yang memiliki sedikit sekali keberuntungan dalam dirinya. Ia tinggal di panti asuhan bersama anak-anak lain. Karena umurnya sudah cukup, ia pun dipindahkan ke panti sosial. Nah, sebelum pergi ia menyempatkan waktu untuk berpamitan dengan Hazel dan berjanji akan menceritakan dan mencarikan sebuah koin keberuntungan. Terlihat dari semua dokumen, ketidakberuntungan Sam membuat dirinya selalu gagal serta akan diadopsi oleh keluarga baru. Sampai saat ini di umurnya yang ke-18, ia masih tidak memiliki keluarga baru dan harus menjalani aktivitas layaknya orang dewasa seperti sekolah sambil bekerja untuk mempertahankan apartemen yang diberikan panti sosial untuknya. Lalu, ketidakberuntungan terus menimpa Sam. Bahkan di hari pertamanya untuk pergi bekerja, Sam terus mengalami berbagai kesialan. Ada aja deh yang bikin dia terlambat. Akhirnya Sam berhasil sampai ke toko setelah banyak mengalami kesialan. Di sana ia bertemu dengan Mr. Mark Horman. Ketepatan waktu Sam di hari pertamanya bekerja membuat Mark sangat senang. Tapi baru aja dibanggain, Sam kembali mendapat kesialannya. Selesai bekerja, Sam menyempatkan waktu untuk kembali bertemu Hazel yang sedang bersedih. Keluarga yang akan mengadopsinya membatalkan kunjungan dan Hazel mengira kalau nasibnya akan sama kayak Sam yang tidak pernah mendapatkan keluarga permanen. Tapi Sam terus menyemangatinya untuk tetap berpikir positif. Ia juga berkata kembali akan mencarikan koin keberuntungan untuk Hazel. Sepulangnya dari panti, Sam merenungkan masalah Hazel kepada seekor kucing hitam. Rasa sayang Sam kepada Hazel membuatnya ingin memberikan semua keberuntungan miliknya kepada Hazel. Karena ia tidak mau jika Hazel berakhir tidak memiliki keluarga permanen seperti dirinya. Selesai berbicara dengan kucing, secara tiba-tiba di sanalah saya mendapatkan sebuah koin. Hari yang baru telah tiba untuk Sam. Kesialan yang menimpanya kemarin sama sekali tidak terjadi lagi kepada Sam. Ia masih menyimpan koin yang ditemuinya semalam. Koin itu menjadi sebuah simbol keberuntungan untuk Sam. Keberuntungan terus berpihak kepadanya. Marv pun sangat terkejut dengan kemampuan kerjanya Sam. Tapi saat ia sedang berada di toilet, kesialan kembali terjadi. Koin keberuntungannya terpental dan masuk ke dalam kloset. Sam kembali ke pinggir jalan dan bertemu dengan kucing hitam kemarin malam. Lalu ia menceritakan semua keberuntungan dan kesialan yang ia dapatkan secara instan dalam satu hari ini kepada kucing itu. Mendengar cerita Sam, si kucing hitam sontak kaget dan bicara mengomelinya. Nah, Sam yang menyadari bahwa koin itu diberikan oleh si kucing, ia pun mohon untuk meminta koin lain darinya sambil mengejar si kucing. Walau selalu tertimpa sial, Sam terus berusaha mengejar si kucing beruntung. Sam melihat kucing itu berbicara sendiri, kemudian membuka sebuah portal.
Lalu tanpa sepengetahuan kucing, saya mengikutinya masuk ke dalam portal tersebut. Kucing hitam ini bernama Bob. Ia masih tidak menyangka kalau saya mengikutinya sampai ke negeri keberuntungan. Rupanya Bob adalah seekor kucing beruntung dari Skotlandia. Dan beberapa orang percaya jika kucing hitam melambangkan kesialan. Tapi di Skotlandia kucing hitam dianggap sebagai keberuntungan. Alasan Sam terus mengejar Bob adalah untuk meminta kembali koin keberuntungan darinya, yang padahal koin itu bukan diberikan secara sengaja, melainkan terjatuh dari kantong Bob sewaktu ia makan. Nah, koin tersebut merupakan koin jelajah, koin yang memberikan keberuntungan kepada Bob saat melakukan perjalanan di dunia manusia. Terus karena nggak mau ketahuan, di sana Bob menyuruh Sam untuk menyembunyikan dirinya dari Leprechaun. By the way, dalam mitologi Irlandia, Leprechaun adalah sebuah bangsa peri jantan bersama peri-peri lainnya yang mendiami daratan Irlandia sebelum kedatangan bangsa Keong. Nah, kedatangan mereka adalah untuk mengecek perjalanan Bob selama di dunia manusia, juga untuk mengambil kembali koin keberuntungan milik Bob. Berhubung koinnya udah dihilangin Sam, jadi ia beralibi akan mengembalikannya sendiri ke gudang koin. Mendengar percakapan mereka, Sam membuat kesepakatan dengan Bob dan berencana untuk menyamar menjadi Leprechaun, terus masuk ke gudang koin, meminjam satu buah koin, lalu pergi untuk ia berikan kepada Hazel. Namun sebelum itu Bob akan mengalihkan perhatian Kapten untuk menyelundupkan Sam dengan menggunakan kancing untuk melewati pintu otomatis. Ia berhasil mengalihkan perhatian Kapten dengan mengajaknya berbincang. Selanjutnya, Bob mengajak Sam untuk ke ruang ganti Leprechaun. Di sana mereka berdua berhasil mengelabui Leprechaun lain. Lalu inilah dia negeri keberuntungan. Selain kucing, masih ada banyak hewan lain yang berkeliaran di negeri ini. Meski ini merupakan negeri keberuntungan, Sam masih terus mendapatkan kesialannya. Bob mengajarkan kepadanya untuk tidak berusaha terlalu berlebihan, karena di negeri ini Sam bisa mendapatkan keberuntungan jika ia mengikuti alurnya, seperti yang dilakukan Gary. Bob meminta Gary untuk memasukkan Sam ke gudang koin, dan Gary sama sekali tidak curiga atau menolak permintaan mereka. Dengan senang hati, Gary membawa Sam bersamanya. Tugas Sam bersama Leprechaun di sana adalah mengambil koin untuk mengoles koin tersebut. Awalnya semua berjalan dengan mulus, tapi saat Sam mendapatkan sebuah kancing yang sebelumnya digunakan Bob di pintu masuk, semua menjadi berantakan. Kancingnya itu masuk ke dalam antrian koin keberuntungan, di mana Kapten akan melihat kancing tersebut. Kericuan tadi membuat Bob menganggap kesepakatannya bersama Sam telah batal, tapi Sam yang tidak mau pergi tanpa membawa koin mengungkapkan kejujuran kepada Gary bahwa dia adalah seorang manusia. Padahal manusia dilarang keras masuk ke negeri keberuntungan. Mengetahui hal tersebut, Gary memperingatkan Bob dan Sam jika mereka ketahuan sama Kapten, mereka berdua akan dijebloskan ke dalam negeri kesialan. Beruntungnya, Kapten belum menyadari hal tersebut. Kejadian tadi membuat Sam bertanya-tanya, kenapa koin keberuntungan tidak disimpan saja sama diri mereka masing-masing. Kemudian terungkaplah kalau dahulu memang begitu, tapi semenjak Kapten memimpin keamanan, gak ada sebutir koin pun yang hilang dari gudang. Gary juga mengingat tentang sebuah robot kelinci yang bisa menemukan keberadaan koin keberuntungan jika koin itu hilang di negeri manusia. Tapi untuk mengaktifkan robot kelinci nirawak itu, mereka membutuhkan kristal dan pengendalinya. Oleh karena itu, Gary berencana mengambil itu semua di dalam gedung departemen penelitian yang dipenuhi oleh Leprechaun dan para kelinci. Di sanalah semua keberuntungan dibuat.
dengan dipimpin oleh Direktur Utama Departemen Keberuntungan, yaitu seekor naga yang bisa mencium bintik kesialan. Di sana juga ada babi-babi yang membuat sebuah kristal keberuntungan, dan inilah kristal yang Sam butuhkan. Sekarang giliran Gary pergi ke robot kelinci, sementara itu Bob dan Sam pergi ke ruang kontrol untuk mengendalikan robot kelinci. Dalam perjalanan, Bob menjelaskan jika kristal keberuntungan dihancurkan oleh mesin pengacak menjadi sebuah debu, dan secara acak debu-debu keberuntungan itu menempel ke manusia. Cara kerja kesialan juga sama seperti itu, dan yang membuat kesialan itu sendiri adalah para akar dan goblin. Saat ini Gary sudah berada di rumput kelinci. Bersama dengan Bob dan Sam di ruang kontrol, Sam melihat berbagai keberuntungan dan kesialan dari monitor. Setelah berhasil menipu salah satu kelinci, Bob dan Gary mulai mengaktifkan robot kelinci untuk mencari keberadaan koin yang sebelumnya hilang di negeri manusia. Akan tetapi, layar pengendali Bob terlihat di semua kelinci. Oleh karena itu, Sam mulai mengalihkan perhatian mereka semua. Jogetan yang mereka lakukan bersama dengan robot kelinci yang berhasil menemukan keberadaan koin, dan sekarang koin itu akan kembali ke mereka. Keberhasilan Bob dan Sam dan Gary bersamaan dengan kapten yang menemukan sebuah kancing bercampur dengan koin keberuntungan. Hal itu membuat salah satu kucing mendapati kesialan saat berada di negeri manusia. Kapten juga mendapati 3 wajah kucing pelaku yang ia curigai, dan salah satunya adalah Bob. Buruknya lagi, saat Gary akan mengambil koin, membuat robot kelinci bersama koinnya tersedut masuk ke dalam ruang perantara, tempat pembuangan barang-barang manusia, di mana tempat tersebut berada di antara negeri keberuntungan dan kesialan. Oleh sebab itu, Bob dan Sam harus segera pergi ke sana untuk mengambil kembali koin tersebut. Tapi gara-gara Sam emang sial, jadi membuat dia menekan tombol lift menuju negeri kesialan. Di sanalah Sam terjebak dan tidak bisa kembali ke lift. Kemudian Bob menyuruhnya untuk pergi ke Menara 13, masuk ke tempat kotoran anjing dan mencari cahaya ungu. Tidak pakai lama, Sam segera keluar dan menemukan apa yang dikatakan oleh Bob. Saya menuju ke cahaya ungu dan menemukan sebuah pintu kecil di sana. Yang uniknya, di negeri kesialan, saya mendapatkan banyak keberuntungan, dan dengan mudah ia berhasil menemui Bob dan kembali ke rumah perantara. Di sana, Sam dan Bob bertemu dengan seekor unicorn tua bernama Jeff. Kemudian lagi-lagi Sam membuat pengalihan untuk Bob. Pas Sam melakukan basa-basi kepada Jeff, tugas Bob adalah untuk mencari keberadaan di mana koinnya. Nah, di sini Jeff adalah pencipta sebuah mesin pemecah kesialan agar orang yang mendapat sial tidak mendapatkan kesialan lainnya. Selang waktu berlalu, ternyata robot kelinci sudah ditemukan lebih dulu oleh Jeff, dan koin keberuntungannya dibalikin untuk disterilkan. Oleh karena itu, sekarang Bob merasa tidak punya kesempatan untuk tidak disalahkan oleh kapten. Tapi Sam tidak mau menyerah. Ia berencana menemui naga sambil membawa sebintik debu kesialan yang ia dapat dari ruangan Jeff. Sam berharap jika naga mau membantunya dengan memberikannya koin keberuntungan karena ia memiliki bintik kesialan. Meski resikonya Sam akan ketahuan kalau dia adalah manusia. Seketemunya Sam dengan naga bernama Babe, ia langsung mengetahui jika ada sebintik debu kesialan yang terbawa oleh Sam.
Selain itu, Sam juga mengibaratkan dirinya sebagai orang yang teramat sial yang menyebabkan dia berhasil mendapatkan hati Beb yang meminjamkannya sebuah koin keberuntungan untuk beberapa hari. Nah, keberuntungan Sam datang bersamaan dengan kesialan Bob yang tertangkap oleh kapten. Melihat hal tersebut, Sam pun segera mengejarnya dan mengembalikan koin tersebut. Kapten yang tidak tahu apa-apa menerima semua penjelasan dan alibi yang mereka buat, lalu meninggalkan mereka berdua. Nah, satu masalah telah selesai. Terus lanjut, Sam berencana untuk menghentikan kesialan yang akan diterima oleh Hazel, yaitu dengan menghentikan mesin pemecah kesialan yang membuat kesialan saling menempel dan menyulut mesinnya agar kesialan tidak masuk ke mesin pelacak. Jadi jika tidak ada kesialan di mesin pelacak, otomatis tidak ada kesialan yang menimpa negeri manusia. Inilah yang diinginkan oleh Sam. Hazel mendapatkan sebuah keluarga. Tapi sayangnya hal itu tidak bertahan lama. Mesin Jeff terlihat hampir meledak dan hal itu juga membuat mesin pemecah rusak, meletuskan debu kesialan dan ke seluruh negeri. Hal itu pun membuat kesialan kepada semua orang, termasuk Hazel, dan hancurnya batu keberuntungan. Parahnya lagi, kristal keberuntungan dan koin keberuntungan telah terkontaminasi semua dengan debu kesialan, termasuk koin keberuntungan yang disembunyikan Bob di balik kalungnya. Karena kesialan telah menimpa seluruh negeri, hubungan antara negeri manusia dan negeri mereka pun terputus. Sam menyalahkan kehidupannya. Ia beranggapan jika sebenarnya bukan kesialan yang menimpa kehidupannya, melainkan hidupnya adalah sebuah kesialan. Namun Bob kembali menyemangatinya karena Sam adalah orang yang paling beruntung karena ia berani berbuat jauh hanya untuk menolong temannya Hazel. Juga bermaksud Bob terus mengingat setiap kehidupan yang dialaminya sial, Sam baru menyadari jika ia mendapat berbagai keberuntungan di negeri kesialan. Oleh karena itu pun, dia mengajak Bob untuk pergi ke sana dan mencari keberuntungan di negeri kesialan. Kemudian Sam teringat dengan sebuah tempat hingga sampailah mereka di sebuah bar yang mana mereka mengenal Bob. Dan salah satunya adalah Ruthie, sebuah akar penjaga bar dan sebuah wali kota di negeri kesialan. Nah, tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari debu keberuntungan yang dimiliki negeri kesialan. Dan kebetulan banget mereka punya yang dijadikan sebagai mesin permainan. Setelah mendapatkan debu keberuntungan, Sam dan Bob mengajak Jeff untuk segera menemui Beb karena juru Jeff pernah jadi kekasihnya. Dan ia juga mengetahui kalau Beb bisa membuat sebuah batu keberuntungan atau batu kesialan menggunakan api membaranya. Tapi masalah lain malah dibahas sendiri sama Beb, yang mana ia tidak ingin menggunakan batu kesialan, melainkan menggunakan kedua batu keberuntungan untuk mengaktifkan mesin pemecah. Kemudian Sam pun segera mencegahnya karena meski bagaimanapun juga kehidupan harus tetap seimbang. Layaknya dua sifat daya yang saling berkomunikasi dan berlawanan di dunia ini, dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Begitupun dengan keberuntungan dan kesialan, kedua sifat itu saling melengkapi satu sama lain. Negeri mereka kembali saling terhubung. Sam dan Bob segera mengecek keadaan Hazel yang sudah mendapatkan keluarga barunya. Beb datang bersama Sam dan yang lain, membawa batu keberuntungan untuk negeri kesialan. Mereka mendapatkan
batu keberuntungan itu di tempat sebelumnya, yaitu tembakan keberuntungan. Di sana Bob juga mendapatkan kalung koin keberuntungan khusus untuknya. Namun ia lebih memilih untuk menolak hal tersebut dan memilih hidup menjadi keluarga Sam di negeri manusia. 1 tahun berlalu. Sam sudah menjabat sebagai manajer di tempat bekerja. Nah, pada hari ini sepulang kerja, Sam bersama Bob menjemput Hazel untuk bermalam bersama, dan kesialan mereka dapatkan bisa mereka lewati bersama-sama dengan saling menolong dan melengkapi. Kemudian film pun selesai. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah!